Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fajar di sini saya akan membuat video podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran dalam Islam. Saya akan membahas Ibnu Khaldun, yaitu seorang ahli sejarah Muslim Arab abad ke-14 dan sejarawan yang dianggap sebagai salah satu pendiri sosiologi modern, historiografi, dan bapak ekonomi. Meskipun ia telah hidup berabad-abad yang lalu, hidupnya didokumentasikan dengan baik, tidak seperti kebanyakan imam-imam sezamannya yang tidak memiliki banyak informasi yang valid. Lahir dari keluarga kelas atas di Andalusia, keturunan Arab, Ibnu Khaldun menerima pendidikan dari beberapa guru terbaik di kotanya. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Masehi. Dia menerima pendidikan tradisional sesuai dengan pangkat dan status keluarganya. Ia belajar pertama kali dari tangan ayahnya yang merupakan seorang ulama yang tidak terlibat dalam politik seperti nenek moyangnya. Dia hafal Al-Quran, belajar tata bahasa, fikih, hadis, retorika, filologi, dan puisi. Dia juga telah mencapai kemahiran tertentu dalam mata pelajaran ini dan menerima sertifikat di dalamnya. Dalam autobiografinya, dia memang menyebut nama-nama ulama tersebut. Dia melanjutkan studi sampai usia 19 tahun ketika wabah besar akan melanda tanah dari Samarkand ke Mauritania. Untuk pemikirannya yang saya fokuskan di sini filsafat pendidikan Islam. Pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Tradisi penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dimulai dengan menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritik atas cara berpikir. Tradisi penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dimulai dengan menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritik atas cara berpikir model lama atau kuno dan karya-karya ilmuwan yang sebelumnya. Dari hasil penyelidikannya mengenai karya-karya tersebut telah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sahih, pengetahuan ilmiah yang akurat dan otentik. Adapun tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun yaitu menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, menyiapkan seseorang dari segi akhlak, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan dan profesi, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empiris. Menurutnya ada 3 tingkatan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan, yaitu yang pertama, pengembangan kemahiran atau al-malakah, atau bisa disebut juga skill dalam bidang tertentu. Yang kedua, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, pembinaan pemikiran yang baik. Kemudian karya-karya Ibnu Khaldun ada beberapa. Adapun hasil karya-karyanya yang terkenal diantaranya adalah Kitab Muqaddimah, merupakan buku pertama dari kitab Al-Ibar yang terdiri dari bagian Muqaddimah atau pengantar. Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan. Dan buku tersebut pula lah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema Muqaddimah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya. Buku ini juga merupakan referensi bagaimana Ibnu Khaldun bisa disebut sebagai bapak sejarah, bapak sosiologi, dan bapak ekonomi. Yang kedua, kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, dan barbar, serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka. Kemudian terkenal dengan kitab Ibar yang terdiri dari 3 buku dan beberapa jilid.
Yang ketiga, kitab Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatu Syarqon wa Ghorban Al-Ta'rif oleh orang-orang yang barat disebut dengan autobiografi, merupakan bagian akhir dari kitab Al-Ibar yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah karena terpisah dalam bab-bab, tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa sosok Ibnu Khaldun adalah seorang filosof sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Beliau adalah seorang pendiri ilmu pengetahuan sosiologi yang secara khas membedakan cara memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung kejadian-kejadian yang nyata. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang memiliki ciri khas jenis insani. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.